Nah, di sesi konseling ini juga kita mempunyai asas keterbukaan, di mana Razita itu terbuka sama ibu, apa semua cerita masalah ceritakan ke ibu. Jadi biar kita tidak ada di antara kita tuh yang saling kayak kita mau memecahkan masalah nih ya. Jadi masalah itu tuh nggak kita ini nggak bisa kita selesaiin karena belum ada keterbukaannya dari Razita gitu. Jadi ibu nggak bisa ngedalaminnya gitu. Nah, terus di situ juga ada asas kesukarelaan. Jadi Razita kesini kan tidak dengan paksaan gitu ya, jadinya gitu. Memang dengan dari hati Razita mau ikhlas gitu membantu ibu gitu kan. Nah, sudah itu juga ibu mempunyai asas kerahasiaan, di mana asas itu cukup ibu dan Razita yang tahu. Nah, karena kami mempunyai janji konselor itu terpampang di ruang BK kami, itu janji konselor itu tidak boleh menyebarluaskan apa permasalahan yang ada di dalam ruang BK ini ke yang lain, baik itu kepala sekolah, guru mata pelajaran dan lain-lainnya gitu. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling pada pagi ini, kabarnya kita mempersiapkan terlebih dahulu, nak. Mau ibu yang memimpin atau kita yang memimpin? Ibu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sesi konseling kita pada pagi hari ini. Silakan Razita, Pak, ceritakan keluh kesah Razita. Dulu kan belum anaknya dari SD, karena lama tuh waktu itu dia bacoka deh gara-gara kawan lain. Kawannya kok nggak suka kalau nyoba kawan sama Razita dah. Nah itu jadi bacoka berdua tuh Razita minta jawab supaya nggak pindah bacoka. Razita minta jawaban dari kawan yang SD itu kamu ada tapi terpaksa supaya nyada bacoka ada tuh biar lagi bacoka sama Razita daripada kawan yang lain. Tuh kawannya yang tua siap tuh deh anak-anak apa Razita ya udah omong isi sama Razita ada tuh kawan SD lah menangis nama kawan sama Razita ya kawan yang apa ada kuliah daerah. Oh gitu. Jadi Razita punya kawan pertama berdua. Terus masuk ke satu orang gitu atau bagaimana? Enggak, ini baru kawan sebenarnya lah karena kita ada suka samanya waktu. Berarti dia ada di sana lagi juga sekarang. Kawan Razita yang SD itu. Nah, berarti Razita sama kawan berdua. Terus Itu waktu itu kan beda lokalnya di lokal kan waktu kelas 7 itu kawannya sama kawannya yang aslinya deh. Itu waktu kelas 8 mah ada suka ya kami berkawan berdua lah. Dikarenakan cemburu. Tapi ini banyak loh kawannya yang lain. Kodok lo tinggal kawan Razita deh. Razita ada kawan selain dia? Ada kan? Dia gini Razita. Itu tandanya berarti orang itu bisa jadi orang itu cemburu kepada Razita. Oh iya, Razita dekat sama ini. Dia juga merasa dekat sama kawan ini. Nah, kawan Razita ini pengen dekat sama kawan sama Razita kan, pengennya kan, tapi dilarang sama yang ini. Nah, itu tergantung dari diri Razita gitu. Kalau misalkan Razita pengen apa namanya tuh kayak menyelesaikan masalah ini sama kawan-kawannya, mending Razita mungkin bertiga gitu. Misalkan konyaknya ada kawannya yang di samping sini kan, yang kata Razita berantem karena apa namanya tuh, karena misalkan kan tadi bertiga kawannya kan. Nah, Razita mau berbaikan nggak sama yang bertiga ini? Mau berkawan sama-sama. Nah, jadi gini, kalau misalkan mau berkawan sama-sama, ibu punya saran satu gitu, kayak gini lah. Razita bisa ngomong sama kawannya, bisa. Nah, jadi Razita ngomong sama kawannya itu bertiga, kayak tiga satu gitu. Nah, setelah itu Razita bilang lah gini, kayak gini nih, kalau misalkan Razita mau ngomong itu, kawan yang itu terima nggak gitu? Terima nggak? nggak tahu lah. Menurut Razita terima? Kalau Razita coba mau? Nah, ini gini nih cerita. Kan misalkan ini teman nih bertiga ya, ini kan. Anggap aja kursi bertiga gitu. Kalau Razita ngomong gitu, nah sama ibu juga sekalian, ibu pura-pura jadi kawan Razita gitu kan. Nah, Razita ngomong lah, gimana cara Razita ngomong ke dia kalau misalkan Razita pengen ketemu sama kawan Razita? Kalau misalkan pengen memperbaiki semua hubungan yang ada di permasalahan SD-nya dulu. Gak ada kayak gitu di hubungan gua menjalan kayak gitu.
Kalau menurut Rosita, apa respon yang direspon yang dikasih dari si kawan itu ke Rosita? Kalau kami berkawan sama Inyo. Serang si yang punya kawan sama ini tuh kata kawan Rosita yang ini nih yang berkawan sama Rosita apa responnya menurut Rosita? Respon positifnya, apakah dia mau memperbaiki sama-sama Rosita atau tidak atau bagaimana? Baik kan, dia juga mau membantu Rosita untuk memperbaiki masalah sama yang kawan itu kan. Nah juga dia bisa juga Rosita dengan cara itu. Coba Rosita madep ke sini ke mana ke kursi. Coba Rosita bilangin di sini teman Rosita yang satu lagi, misalkan ibu ya, tunggulah ini. Misalkan ini kawan Rosita misalnya. Nah itu Rosita, terus Rosita bilang kalau misalkan saya mau minta maaf kalau misalkan saya salah gitu ke yang si teman itu, jadi biar kita mau berkawan bersama-sama seperti itu. Nanti gitu Jalai, maaf lah, aku cakap-cakap Jalai, damai lah Jalai. Itu kalau menurut Rosita apa respon dari kawan yang suku sama Rosita ini main sama ini tuh? Mungkin akan mengejek baru Ngeceknya berdua gitu baru bisa berkawan sama Rosita. Posisinya di Siko Rosita jadi bertiga berkawan terus di sendiri-sendiri gitu. Oh iya, kalau berkawan bertiga tuh itu posisinya. Jadinya kita memang harus merumbukan gitu loh Rosita. Jadi kita harus membilangin apa salah kita biar kita sama-sama introspeksi diri dalam berteman gitu. Misalkan adalah mulut orang satu yang langsung ke bawah. Nah sudah itu kan berarti sampai sekarang nggak ada pun bersapa-sama sama teman kedua. Dia kelas 8 selokal juga sama Rosita. Semuanya beda lokal yang kedua itu. Yang mereka selokal dua. Enggak juga. Itu beda lokal. Itu kan tuh ada teman-temannya satu-satu kan. Kalau misalkan kalau misalkan ini Rosita ya, Rosita mau coba itu. Mau mencoba yang tadi ibu sebutkan tadi dipertemukan antara tiga itu mau? Kenapa? Itu kan kalau di WA kan beda perantarannya, ya kan? Ini kalau ngomong secara langsung sama di WA kan, kadang kalau di WA nggak tahu gimana perasaan orang itu kan jawabnya. Nah itulah ancaknya kita kalau ibu ya gitu, saran ibu kan. Nah, kita rumbukin lah apa permasalahannya dari akar-akarnya dari lama-lamanya. Ini udah 2 tahun. Masa iya berantem udah 2 tahun kan gak enak, apalagi satu SD, satu alumni malah kan satu SD kan. Nggak mungkin kan gitu kan. Nah jadi itu harus benar-benar harus dirumbukan gitu. Bisa nggak kita merumbukan itu kayak janjian lah sama dia gitu, bisa nggak? Ya kita berjanji janjian sama itu. Di mana rencana janjiannya? Di lokal di sih Bu. Lokal A B C. Lokal C. Nah, kita janjian besok kapan harinya, waktu dan tanggalnya? Besok atau kapan? Hari Senin. Yakin hari Senin? Hari Senin mama ujian? Balik ujian langsung. Ibu tunggu. Ya. Itu makanya ibu tunggu. Kalau iya beneran udah itu nanti Rosita lapor ke ibu. Bu, Rosita udah mempersiapkan masalah Rosita itu Bu gitu. Tapi bisa kan dicoba kan? Bisa. Nah, coba sekali lagi lah ibu mau dengar apa yang bakal Rosita sebut sama orang itu. Nanti pelajari. Misalkan ini mereka berdua gitu. Nah, apa yang akan Rosita sebutin ke dia? Kayak gitu. Nah itu menurut Rosita enggak kalau itu bakal terima atau enggak kalau Rosita merumbukan muda itu terimonya enggak kalau misalkan nyanyikan muda itu dikecain sama Rosita terima bakal sudah mulai ibu pengen kalau misalkan sudah bakalan sebenarnya ibu deh. Nah tapi itu benar kan Senin kan Senin kan ngapainnya kan mempertemukannya kan Senin kan.
Senin sudah pulang ujian. Kenapa nggak itu pulang sekolah? Bisa balik juga ada dek kolam. Kita pikir dek kolam. Berarti Beko nggak bisa dong. Atau di rumah gitu ketemu sama nyonya. Janjian dulu di WA ntar ada yang mau diomongin gitu. Nah itu tahu. Di mana? Di apa? Di dompet-dompet gitu kayak kita tuh main sih. Terus ya di balai baru Rosita tadi kolam itu. Oh iya, tahu sih. Nah, ada bisa ibu tunggu hari Senin. Jam berapa rencana saya? Kalau sudah hujan jam berapa rencananya Bu ya? Jam 11. Sekolah. Berarti iya nak bisa sudah itu lapor ke kakak ibu di chat gitu. Berarti udah benar gitu kan. Udah selesai Bu masalahnya Bu gitu. Kalau kami udah baikan Bu, kami udah berkawan Bu gitu kan. Ya kan? Gimana perasaannya Rozita setelah dikonselingin sama ibu? Apa yang mau dilakukan sama Rozita hari aku sudah dari balik dari ruang BK ini? Ibu nggak minta maaf Rozita, cuman ini aja Rozita pengen mempertemukan antara teman-teman Rozita gitu nak. Kayak gitu lah kan, minta maaf, boleh juga kalau kita salah gitu. Mungkin itu terus sekarang gimana perasaannya, lebih lega dengan cerita yang diceritakan ke ibu tadi? Lah lumayan ada apanya itu, apa yang mau dipikirkan ngapain aja nantinya gitu kan, udah ada kan plan-plannya kan. Ibu tunggu, jangan lupa nanti chat ibu kalau sudah baikan ya. Terima kasih, tapi terima kasih juga sebelumnya Rozita udah menyempatkan waktu ke sini kan. Terima kasih banyak itu udah menyempatkan waktu untuk melakukan konsultasi ini. Itulah, terima kasih. Apakah masih ada yang mau dibicarakan lagi tentang masalah yang lain? Tidak ada. Ibu pengen Rozita ke depannya itu jauh lebih baik itu gitu kan. Kita sama-sama kita sama-sama lah untuk apa namanya itu, untuk mendengarin diri gitu kan. Nggak tahu banyak masalah tadi. Terima kasih Ibu Rozita. Kalau kayak gitu kan nggak ada marah sama ibu kan, kayak ibu kesebutin kayak gini caranya gitu kan, nggak marah kan? Terima kasih banyak Rozita. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan waktunya. Jika Rozita Pak pengen kesini nanti ibu tunggu sini gitu. Nah, pokoknya Rozita jangan takut-takut kalau bukan membika itu, cerita aja apa permasalahan yang sama ibu. Insya Allah ibu bakal bantu sebisa ibu. Oke? Kita tutup sesi konseling pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim.